Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Kali ini sahabat kisah akan menceritakan tentang mengerikannya neraka. Diterangkan dalam suatu hadis bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pun berkata, "Wahai Jibril, beritahulah kepadaku tentang sifat neraka." Maka malaikat Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan neraka dan menyalakannya selama 1000 tahun sehingga menjadi merah, lalu menyalakannya lagi selama 1000 tahun hingga menjadi putih, dan menyalakannya lagi selama 1000 tahun hingga menjadi hitam bagaikan kegelapan malam. Api tersebut menjilat-jilat dan bara apinya tidak pernah padam." Imam Mujahid berkata, "Sesungguhnya pada neraka jahanam terdapat ular-ular yang besar bagaikan leher unta dan kalajengking sebesar keledai. Maka larilah penghuni neraka ke api neraka karena takut dengan ular dan kalajengking tersebut, sehingga bibir mereka dipatok oleh ular hingga kulitnya yang ada di antara rambut sampai kukunya terkelupas. Maka mereka tidak akan bisa selamat dari ular dan kalajengking tersebut kecuali lari ke dalam api neraka." Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Inna finari hayatun mislu a'nakil ibil, fatal dahu ajaduhum ladghatan yajidu alamaha arba'ina harifan." Sesungguhnya di dalam neraka itu terdapat ular-ular sebesar leher unta. Maka jika ular itu menggigit salah seorang dari penghuni neraka dengan sekali gigitan, maka dia akan merasakan sakit sampai 40 tahun. Diriwayatkan dari Zaid bin Wahab dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sesungguhnya api kalian ini di dunia hanyalah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Kalau sekiranya api tersebut tidak dimasukkan ke dalam lautan 2 kali, maka kalian tidak bisa memanfaatkan api tersebut sedikit pun." Imam Mujahid berkata, "Sesungguhnya api kalian ini terpelihara dari api neraka." Dalam suatu hadis diriwayatkan, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil api kepada malaikat Malik, yang kemudian api tersebut diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam sehingga Nabi Adam bisa memasak makanan dengan api itu, maka malaikat Malik berkata, "Wahai Jibril, berapakah api yang engkau butuhkan?" Malaikat Jibril menjawab, "Aku membutuhkannya sebesar buah kurma." Lalu malaikat Malik berkata, "Wahai Jibril, andaikan aku memberikan api kepadamu sebesar buah kurma, maka akan hancurlah 7 langit dan 7 bumi karena panasnya api tersebut." Malaikat Jibril lalu berkata, "Kalau begitu sebesar biji kurma." Maka malaikat Malik berkata lagi, "Kalau aku memberikan apa yang engkau inginkan, maka hujan tidak akan bisa turun walau hanya setetes, dan juga tumbuh-tumbuhan tidak akan bisa tumbuh di bumi." Kemudian malaikat Jibril melapor kepada Allah, "Ya Tuhanku, seberapakah api yang harus aku ambil?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah kira-kira sebesar semut kecil." Kemudian malaikat Jibril mengambil api sebesar semut kecil. Lalu ia mencelupkan api tersebut ke dalam sungai sebanyak 70 kali. Selanjutnya malaikat Jibril dengan membawa api itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu malaikat Jibril meletakkan api itu di atas gunung yang tinggi sehingga gunung itu menjadi hancur. Kemudian malaikat Jibril mengembalikan api yang sebesar semut kecil itu ke tempatnya, yaitu neraka, di mana masih tersisa asap api itu di beberapa batu dan besi. Sampai pada hari kita ini, maka api yang ada ini adalah asap dari api neraka yang sebesar semut tadi. Maka ambillah dia sebagai pelajaran, wahai orang-orang yang mukmin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya siksaan yang paling ringan bagi ahli neraka yaitu orang yang dikenakan padanya sepasang sandal dan api. Maka otaknya menjadi mendidih sebab sepasang sandal tersebut, seperti mendidihnya air dalam panci dan semua tetangga bisa mendengarnya. Gigi geraham dan kedua bibirnya menjadi bara api. Kobaran air keluar dari dalam perut kedua telapak kakinya. Sedang dia benar-benar merasa bahwa dirinya hanyalah yang paling pedih siksaannya di antara ahli neraka yang lain. Padahal itu adalah siksaan yang paling ringan bagi ahli neraka." Imam Asyim berkata, "Sesungguhnya penghuni neraka saling merintih memanggil pada malaikat Malik. Akan tetapi pemanggilan itu tidak dijawab olehnya selama 40 tahun. Setelah itu dijawab dengan ucapan, 'Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tinggal dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.' Kemudian mereka merintih-rintih memanggil Tuhan, 'Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari api ini. Jika kami kembali berbuat maksiat, niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang zalim.'
Akhirnya tidak ada jawaban buat mereka, yang kira-kira lamanya sama dengan mengelilingi dunia 2 kali. Kemudian Allah menjawab mereka dengan firman-Nya, qala khsa'u fiha wa la tukallamun. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah engkau berbicara dengan aku. Nabi Muhammad SAW bersabda, maka demi Allah tidak berkata sesuatu kaum dengan satu kalimat pun sesudah firman itu, dan tidak ada setelah peristiwa itu kecuali teriakan-teriakan dan rintihan-rintihan mereka di dalam neraka. Suara mereka menyerupai suara khimar, mula-mula berupa teriakan-teriakan lalu disusul dengan rintihan-rintihan. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, demi zat yang mengutus engkau Muhammad sebagai seorang nabi, seandainya neraka itu dibuka selebar lubang jarum dari arah timur, maka pasti terbakar penduduk yang ada di sebelah barat, karena sangat panasnya api neraka itu. Demi zat yang mengutus engkau wahai Muhammad SAW sebagai seorang nabi, seandainya pakaian dari pakaian-pakaian penghuni neraka itu digantungkan di langit dan di bumi, sungguh matilah penduduk langit dan bumi karena sangat panasnya pakaian itu. Demi zat yang mengutus engkau Muhammad SAW sebagai seorang nabi, seandainya sehasta rantai neraka yang telah difirmankan oleh Allah dalam kitabnya diletakkan di atas gunung, maka hancurlah semua gunung hingga sampai pada dasar bumi yang ketujuh. Demi zat yang mengutus engkau wahai Muhammad sebagai seorang nabi, seandainya ada satu orang dari penduduk neraka disiksa dari arah barat, maka pasti terbakar orang yang berada di sebelah timur karena dari pedihnya siksa itu dan sangat panasnya api neraka. Sedangkan dasar neraka sangat jauh, sangat dalam. Kayunya berupa manusia dan batu-batuan, minumannya air yang mendidih dan nanah, dan pakaian dari cairan timah dan tembaga. Neraka mempunyai 7 buah pintu. Masing-masing pintu mempunyai bagian yang dibagi untuk kaum laki-laki dan perempuan. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, apakah sama pintu-pintu neraka itu dengan pintu-pintu rumah kami? Lalu malaikat Jibril menjawab, tidak. Jika pintu itu terbuka, sebagian pintu lebih rendah ke bawah dari sebagian yang lain. Jarak dari pintu yang satu ke pintu yang lain adalah perjalanan 700 tahun. Setiap pintu neraka panasnya melebihi pintu-pintu yang ada di sampingnya dengan selisih 70 kali lipat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, siapakah yang menghuni pintu-pintu itu? Lalu malaikat Jibril pun menjawab, adapun pintu yang pertama, pintu yang paling bawah, ini dihuni oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir, termasuk orang-orang yang mempunyai hidangan serta keluarga Fir'aun. Pintu ini bernama Hawiyah. Pintu yang kedua ini dihuni oleh orang-orang musyrik. Pintu ini bernama Jahim. Pintu yang ketiga dihuni oleh orang-orang yang menyembah berhala. Pintu ini dinamakan Sakor. Pintu keempat dihuni oleh iblis dan para pengikutnya, serta orang-orang Majusi. Pintu itu bernama Lado. Pintu yang kelima dihuni oleh orang-orang Yahudi. Pintu itu bernama Hutomah. Pintu yang keenam dihuni oleh orang-orang Nasrani. Pintu itu bernama Sa'ir. Kemudian malaikat Jibril terdiam. Maka malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, apakah engkau juga bertanya tentang orang-orang yang menghuni pintu yang ketujuh? Nabi Muhammad SAW pun menjawab, ya. Maka malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, orang-orang yang menghuni pintu yang ketujuh adalah orang-orang yang telah melakukan dosa besar dari umatmu yang mati sebelum bertaubat. Maka Nabi Muhammad SAW pun jatuh pingsan karena mendengar berita itu. Setelah beliau sadar dari pingsannya, beliau berkata, wahai Jibril, sungguh besar musibah yang menimpaku, dan aku sangat takut apabila di antara umatku dimasukkan ke dalam neraka. Maka malaikat Jibril berkata, yaitu umatmu yang melakukan dosa-dosa besar. Maka menangislah Rasulullah SAW dan juga Jibril karenanya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa engkau ikut menangis? Bukankah engkau dari Ruhul Amin, ruh yang dipercaya? Lalu malaikat Jibril menjawab, aku takut kalau sekiranya aku diuji sebagaimana ujian yang telah diberikan kepada Harut dan Marut. Itulah yang menyebabkan aku menangis. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya aku jauhkan kalian berdua dari api neraka. Akan tetapi janganlah kalian merasa aman dari siksa-Aku. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya pada hari kiamat akan didatangkan neraka jahanam yang sekelilingnya dikelilingi oleh para malaikat sebanyak 70.000 baris. Setiap baris jumlahnya lebih banyak daripada jin dan manusia. Para malaikat itu menarik neraka jahanam dengan kendalinya.
Neraka jahanam mempunyai 4 kaki yang jarak antara satu kaki dengan yang lain adalah perjalanan selama 1000 tahun. Dia juga memiliki 30 kepala. Setiap kepala terdapat 30.000 mulut dan setiap mulut terdapat 30.000 gigi geraham. Setiap gigi geraham besarnya adalah 1000 kali gunung Uhud. Setiap mulut mempunyai 2 bibir dan setiap bibir besarnya adalah seperti luasnya dunia. Dan di dalam 2 bibirnya terdapat rantai dari besi. Setiap satu rantai terdapat 70.000 mata rantai. Setiap mata rantai dipegangi oleh para malaikat yang tidak terhitung banyaknya. Maka didatangkanlah neraka jahanam itu di sebelah kirinya Arsy. Dan mengenai hal itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innaha tarmi bisyarari kal qasar." Sesungguhnya neraka jahanam itu melontarkan bunga api besar dan setinggi gunung. Quran surat Al-Mursalat ayat 32. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah tentang kengerian neraka dan kita bisa menjadi umat yang lebih baik hari ini dan bisa bertobat sebelum ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sumber cerita ini berasal dari kitab Daqaiqul Akhbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.